Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khamsul Amar, NIM 41211048. Baiklah, saya akan membacakan materi kami, yaitu yang A, latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan adanya golongan tiga, yaitu Khawarij yang keluar dari barisan Ali umat Islam menjadi terpecah menjadi tiga golongan politik. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Syiah, dan yang ketiga Khawarij. Pada tahun 600 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Dengan demikian, berakhirlah masa Khulafa' Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah dalam semangat politik Islam. Kekuasaan Bani Umayyah terbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi kerajaan turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya, yaitu Yazid. Peristiwa tahkim berdasarkan sejarah yang kita pelajari ialah berlaku berebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah yang membawa mereka ke meja perundingan. Perundingan antara mereka berdua telah diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari bagi pihak Ali dan Ammar bin As bagi pihak Muawiyah. Menurut sejarah lagi, Ammar bin As dengan kelicikannya mampu memperdayakan Abu Musa yang digambarkan sebagai seorang yang lalai dan mudah tertipu. Akibatnya Ali terlepas dari jabatan khalifah. Oleh kerana itu, tahkim sangat penting dalam sejarah politik negara Islam, kerana perlu untuk kita menyikap hakikat sebenarnya pada babak-babaknya di mana peristiwa ini telah disalah tanggapi dan telah disalah tafsirkan. Akibatnya timbul kesan buruk, iaitu menjatuhkan kedudukan dan martabat para sahabat. Peristiwa tahkim yang tersebar itu telah menjadikan sahabat sebagai penipu dan orang yang mudah terpedaya, dan sebagiannya yang lain dituduh sebagai perakus kuasa. Dengan meletakkan riwayat tahkim di atas kajian dan penilaian, dua perkara dapat diamati. Yang pertama, kelemahan pada sanad, dan yang kedua, kegoncangan pada matan atau teks. Dari sudut sanad terdapat dua perawi yang diakui keadilannya, iaitu Abu Miknaf Lut bin Yahya dan Abu Janab al-Kalbi. Abu Miknaf seorang daif. Al-Bukhari dan Abu Hatim berkata, Yahya bin al-Khattan mendaifkannya. Utsman al-Darami dan Nasa'i mengatakan dia daif. Ada tiga perkara yang dikesani pada matannya. Pertama, berkaitan dengan perselisihan antara Ali dan Muawiyah yang menjadi puncak kepada peperangan antara mereka berdua. Yang kedua, persoalan jabatan Ali dan Muawiyah. Dan yang ketiga, kepribadian Abu Musa al-Asy'ari dan Ammar bin As. Latar belakang lahirnya dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antara golongan, iaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jami'iyah dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antara golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, yang selanjutnya berdirilah pemerintah daulah Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah terkenal sifat dan tipu muslihatnya yang licik. Dia adalah kepala angkatan perang yang mula-mula mengatur angkatan laut, dan ia pernah dijadikan sebagai Amir al-Bahar. Ia mempunyai sifat panjang akal, cerdik lagi bijaksana, luas ilmu dan siasatnya terutama dalam urusan dunia. Ia juga pandai mengatur pekerjaan dan ahli hikmah. Muawiyah bin Abi Sufyan dalam membangun daulah Bani Umayyah menggunakan politik tipu daya. Meskipun pekerjaan itu bertentangan dengan ajaran Islam,
ia tetap getar melakukan kejahatan. Pembunuhan adalah cara biasa, asal maksud dan tujuannya tercapai. Abu Sufyan ini baru memeluk Islam dan tunduk kepada Nabi Muhammad saat Fathu Mekah. Meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW tetap memerankan Abu Sufyan sebagai pemimpin Mekah. Pada saat itu, ketika seluruh penduduk Mekah merasa ketakutan, Nabi Muhammad SAW berkata bahawa barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia akan selamat. Artinya bahawa keberadaan Abu Sufyan adalah tetap pemimpin Mekah. Meskipun ia tunduk kepada pemimpinnya, Nabi Muhammad SAW, pada masa pemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah tidak lagi sebagai pemimpin bangsa Arab. Pada saat itu, pemimpin Islam adalah bangsa Arab. Tidak memperhatikan asal-usul kabilah dan kesukuan. Proses rekrutmen pemimpin didasarkan pada kemampuan dan kecakapan. Meskipun Utsman bin Affan adalah keluarga dari Bani Umayyah, tetapi ia tidak pernah mengatasnamakan diri sebagai Bani Umayyah. Begitu juga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Syiah karena kecakapannya. Ambisi Bani Umayyah untuk memimpin kembali muncul ketika mereka sudah mempunyai kekuatan besar. Dengan sebagai upaya mereka menyusun kekuatan dan merebut kekhalifan umat Islam. Usaha ini diakhiri kekhalifan setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal dengan istilah Umul Jam'ah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.